Tidak lama lagi kita saksikan liturgi dari TNG. Cek, cek. Benci. Aku benci sama dia. Aku benci sama mereka. Aku benci sama kalian. Aku benci sama semuanya. Bahkan aku juga benci sama teman aku sendiri yang kelihatan lebih cantik, yang kelihatan lebih pintar, yang kelihatan lebih wow deh dari aku. Aku benci sama semua. Tapi di lain sisi aku juga senang karena berarti manusia di dunia ini banyak yang memiliki sifat seperti aku, yaitu benci. Hei benci, Apa? diam kamu. Bukan kamu sifat yang paling baik dimiliki oleh manusia. Gamut. Akulah sifat yang paling baik dimiliki oleh manusia. Kau yang dimiliki oleh orang-orang dewasa saja. Tetapi sifat seperti aku dari anak kecil pun sudah ada. Jika seorang anak kemauan yang tidak dituruti, dia pasti bakal marah. Begitupun orang dewasa, maunya marah terus. Lihat, sudah ada orang tua yang menganiaya anaknya kalau dia marah. Benar kan? Berarti akulah sifat yang paling baik dimiliki oleh manusia. Wah, indah sekali dunia ini. Lihatlah pohon Natal ini begitu indah. Lampunya kelap-kelip, hiasan yang cantik, dan juga bunga-bunga yang berkembang. Aku menghirup udara sebebas-bebasnya tanpa bayar alias gratis. Ada yang tahu aku siapa? Aku adalah siswa sukacita. Dunia akan terasa indah dan setiap orang mampu untuk bersukacita. Tapi sekarang ini sayangnya manusia malas untuk bersukacita. Ada yang bilang terlalu sibuk lah, bener gak anak muda? Ada yang bilang sembako mahal lah, bener gak ibu-ibu? Atau bahkan ada yang bilang pekerjaannya terlalu sulit, bener gak bapak-bapak? Hal itulah yang membuat manusia malas untuk bersukacita. Jangankan bersukacita, tersenyum saja malas, cemberut saja. Andai setiap orang mampu untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan dalam hidupnya, pasti seseorang itu akan lebih mudah untuk tersenyum dan bersukacita. Kamu benar sukacita. Kalau semua orang bersyukur atas berkat yang diterimanya, maka orang bersyukur itu akan merasakan betapa Tuhan memberkati hidupnya. Memang rezeki-rezeki orang berbeda-beda, tetapi bagi Tuhan semua rezeki adalah sama. Bagi Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bagi Tuhan semua orang adalah sama. Kalau semua orang menyadari hal itu, hidup mereka akan bersukacita dan rendah hati. Ala rendah hati. Hai penonton. Kalian tahu nggak aku siapa? Aku kasih tahu ciri-cirinya ya. Dia itu lain di hati, lain yang dilakukan. Aku adalah si munafik. Tahu nggak? Banyak manusia itu sebenarnya memakai aku tuh karena mereka percuma melayani. Tapi sampai rumah mereka bilang, banyak kali pelayanan ini pun nggak dapat gaji, nggak dapat apa-apa. Tapi mereka selalu bersungguh-sungguh dalam hatinya. Tapi penonton, mereka bisa melancarkan ibadah, tahu nggak? Baru ibadah mereka itu sampai ke ujung-ujung dunia. Itulah makanya banyak manusia berperan seperti aku ini, munafik. Oke ya, jadi besok-besok kalau mau pelayanan itu dari luar aja, jangan dari dalam. Tidak juga kok. Lihatlah, masih banyak orang yang memiliki sifat sabar seperti aku. Misalnya orang tua, mereka selalu sabar mendidik dan merawat anak-anaknya, apalagi sejak kecil, supaya tidak berlaku seperti kalian itu.
pemarah, munafik. Malah orang tua banyak yang tidak tidur hanya karena menjaga dan memikirkan anak-anak mereka. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah minggu. Mereka tetap sabar biarpun anak didiknya nakal. Jadi jangan merasa paling hebat kaum munafik. Dasar kamu sabar. Emangnya kamu kira kamu yang paling hebat di dunia ini? Emangnya kamu kira kamu yang paling tertinggi di kota ini? Akulah mahkota paling tinggi. What? Mahkota? Nggak salah tuh. Tahu nggak aku siapa? Baca dong. Si iri hati. Kalau lihat temannya cantik, dia iri. Kalau lihat temannya kaya, dia iri. Padahal sebenarnya dia nggak merasa kekurangan sesuatu apapun. Tapi gimana? Namanya juga munafik. Iya nggak Bapak Ibu? Banyak orang di sini yang lihat baju baru temannya langsung iri. Lihat rambut temannya kerli-kerli langsung iri. Bahkan dia nggak mau bersyukur. Iya nggak? Jadi saya yang paling banyak diminati manusia. Stop. Kalian semua harus tahu aku siapa. Supaya kalian bisa merasa hebat. Kalian harus tahu, aku iya Noah. Tapi aku adalah si dendam. Nah, banyak kali orang manusia saat ini ketika mereka udah berminta maaf dengan teman lain, mereka masih aja menyimpan rasa dendam. Mereka tidak terima. Itulah rasa dendam. Dan makanya ada kata seperti ini. Aku sudah minta maaf dengan dia. Aku sudah maafkan dengan dia. Tapi aku belum sepenuhnya berbicara dengan dia. Jadi itu sama aja dengan dendam. Jadi akulah yang paling berkuasa. Aduh, kalian tuh banyak cerita aja. Lihat dulu siapa aku. Si putus asa. Aku bisa membuat hidup manusia hancur. Bahkan hancur lebur hingga bunuh diri. Karena manusia itu gak siap untuk gagal. Tahu sendiri kan, kalau kegagalan itu adalah bagian dari hidup manusia. Dan manusia itu tahu. Tapi manusia gak bisa berdamai dengan itu. Jadi akulah yang paling kuat di sini karena aku bisa menghancurkan manusia secara perlahan-lahan. Heh, kok diem aja sih? Sakit gigi. Ngomong, apa yang mau dipamerin? Pamerin sekarang. Tidak ada yang perlu aku pamerin kawan. Aku justru merasa gagal karena memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Lihatlah, banyak orang Kristen yang malu bertindak kasih. Padahal ajaran utama mereka adalah kasih. Nah. Hai sobatku, kau tidak gagal, kau berhasil. Kamu sifat-sifat yang menunjuk sekarang ini menunjuk ke arah benci, dendam, dan lain-lain. Tapi percayalah, sudah banyak manusia mulai mengasihi. Lihat saja gereja semakin berkembang, para penatua semakin banyak. Lalu kunjungan-kunjungan sosial juga sudah semakin digarakan. Acara-acara gereja semakin banyak, seperti acara ini, Natal. Dengar ya, manusia kini sudah mulai mencoba untuk belajar saling mengasihi dan saling menerima. Dan memang benar yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Aku setuju kawan, bukankah setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya? Betul. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Masa penghakiman akan datang dan Tuhan akan memberi mahkota bagi setiap orang yang pantas untuk menerimanya. Kalian semua, apakah kalian senang kalau dunia ini kacau balau? Apakah kalian mau? Bertobatlah, percaya bahwa pengampunan Tuhan itu pasti selalu ada. Berserahlah kepadanya, bahwa karena dia telah lahir untuk kita, yang telah bangkit dan naik ke surga untuk menantikan anak-anaknya kembali.
dan menanggalkan sifat buruk dan memulai hidup baru. Wah, dunia akan terasa indah, senyum akan kembali karena kedamaian diam di antara kita. Maka aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarlah kami ini saling mengasihi. Ajarlah kami ini saling mengampuni. Ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sudah ada batasnya. Melalui liturgi ini dapat disimpulkan bahwa sifat buruk ini masih melekat dalam diri manusia dan sering merusak kehidupan kita semua tanpa kita sadari. Namun melalui kasih dan pertobatan, manusia dipanggil untuk meninggalkan sifat buruk dan hidup sesuai kehendak Tuhan agar tercipta damai dan keselamatan. Demikian liturgi dari kami. Terima kasih.